Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini gue akan bahas bajak laut legenda lainnya, yaitu Whitebeard Pirates. Gue akan bahas mulai dari strukturnya, kekuatan masing-masing anggotanya, plus di akhir video gue akan bahas juga nasib masing-masing anggotanya setelah perang Marineford. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari penjelasan struktur, aturan, dan teritori milik Whitebeard Pirates. Whitebeard Pirates merupakan salah satu bajak laut terbesar yang anggotanya banyak banget. Krunya terdiri dari 16 komandan divisi. Setiap komandan divisi akan memimpin 100 orang. Jadi total kru Whitebeard Pirates berjumlah 1617. Bahkan Whitebeard Pirates juga memiliki kru bawahan yang tersebar di seluruh dunia baru atau New World. Kru bawahan adalah bajak laut lain di luar Whitebeard tapi bekerja sama dan berlindung di bawah nama Whitebeard Pirates. Kru bawahan ini totalnya kurang lebih ada 43. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa pemerintah dunia menggunakan hampir seluruh kekuatan militernya termasuk angkatan laut dan Shichibukai untuk melawan Whitebeard. Selain karena Whitebeard merupakan seorang Yonko, krunya juga sebanyak itu. Lanjut kita bahas wilayah atau teritori yang dikuasai Whitebeard Pirates sebelum Whitebeard meninggal. Pertama ada Sphinx, pulau tempat Whitebeard dilahirkan. Saat ini masih dilindungi oleh Marco. Kedua ada Foot Fulton, saat ini dikuasai oleh Basil Hawkins. Selanjutnya ada Fishman Island. Setelah Whitebeard meninggal, pulau ini dikuasai oleh Big Mom sampai akhirnya sekarang dikuasai oleh Straw Hats Pirates. Keempat ada Pulau Port Gibraltar dan terakhir Pulau Supply tanpa nama, tempat di mana Ace dan Jinbe bertarung sebelum join ke dalam kru. Oke, sekarang kita lanjut bahas kekuatan masing-masing anggotanya ya. Pertama kita mulai dari kaptennya, strongest man in the world, Edward Newgate aka Whitebeard. Sebelum bahas kekuatannya, kita bahas dulu nih reputasi Whitebeard sebagai bajak laut. Setelah kematian Roger, Whitebeard disebut sebagai closest man to One Piece atau orang terdekat yang hampir mencapai One Piece. Whitebeard juga memiliki bounty tertinggi kedua dalam sejarah di bawah Roger, yaitu sebesar lebih dari 5 miliar. Oke, untuk kekuatan fisiknya udah nggak usah diraguin lagi kali ya. Bahkan ketika mati dalam kondisi tua, tubuh Whitebeard masih tegak berdiri. Menurut informasi, Whitebeard saat itu menerima 267 luka pedang, ditembak 152 peluru dan terkena 46 meriam. Semua serangan tersebut bahkan nggak bisa membuat tubuh Whitebeard jatuh setelah kematiannya. Sebenarnya banyak banget momen yang menjadi bukti kekuatan fisik Whitebeard. Salah satu contohnya adalah Whitebeard mampu bertarung imbang dengan Roger dalam pertempuran selama 3 hari 3 malam. Untuk buah iblisnya, Whitebeard memakan Gura-Guranomi yang dianggap sebagai buah iblis paramesia terkuat. Gura-Guranomi membuat Whitebeard bisa menghancurkan udara untuk menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut ini bisa membuat guncangan atau gempa, tsunami, dan bahkan bisa memiringkan daratan atau lautan. Selain itu, Whitebeard juga bisa menggunakan kekuatan buah iblis untuk menyelimuti tangannya agar kekuatan serangan fisiknya menjadi berkali-kali lipat. Lanjut untuk hakinya, Whitebeard memiliki Hoshoku, Kenbunshoku, dan Busoshoku Haki. Hoshoku Haki ditunjukkan ketika Whitebeard bertarung dengan Roger. Benturan Hoshoku Haki tingkat lanjut milik Whitebeard dan Roger menciptakan efek yang mirip dengan petir dan menghasilkan gelombang kejut yang menghancurkan semua yang ada di sekitar pulau. Untuk Kenbunshoku Haki miliknya yang paling sederhana ditunjukkan ketika Whitebeard mampu menghindari serangan Ace ketika masih tidur. Dan untuk Busoshoku Haki miliknya ditunjukkan ketika dia berhasil melapisi senjatanya Murakumogiri dengan Haki. Murakumogiri itu satu level dengan Yoru milik Mihawk yang merupakan salah satu dari 12 Supreme Great Blades atau pedang dengan kelas tertinggi. Lanjut ke para komandan divisi yang berjumlah 16. Menurut Whitebeard tidak ada perbedaan pangkat di antara para komandan divisi. Jadi komandan divisi 1 seperti Marco secara pangkat setara dengan komandan divisi 16 seperti Izu. Kita mulai dari komandan divisi 1, Marco the Phoenix. Marco memiliki buah iblis Mythical Zoan Tori-Tori-Nomi model Phoenix. Dengan buah ini Marco bisa berubah menjadi burung Phoenix yang diselimuti api biru. Oke, pertama kita bahas dulu nih kekuatan paling unik dari buah iblis ini, yaitu api biru atau api regenerasi. Berbeda dengan api biasa yang memiliki sifat membakar atau memancarkan panas, api biru justru memiliki sifat penyembuhan. Ketika menyelimuti tubuhnya dengan api biru, Marco dapat dengan cepat meregenerasi tubuhnya dari semua cedera yang diterimanya. Hal ini mirip dengan legenda Phoenix yang dikatakan bangkit dari abunya sendiri. Ketika Marco berada dalam bentuk Phoenix mode full, serangan yang diterimanya akan seolah-olah nggak mempan atau tembus, mirip seperti pengguna Logia.
berbeda. Bedanya adalah Marco akan selalu ada dalam mode regenerasi ketika menjadi sosok Phoenix. Jadi seolah-olah serangan apapun tidak mempan. Beda dengan Logia yang tubuhnya berubah total menjadi elemen tertentu. Nah, tapi keuntungannya Marco bisa menyembuhkan dirinya dari serangan yang merupakan kelemahan dari pengguna buah iblis. Contohnya batu laut ataupun haki. Sedangkan pengguna Logia akan mendapatkan kerusakan atau luka permanen ketika menerima serangan tersebut. Selain untuk penyembuhan diri sendiri, Marco juga bisa menggunakan api birunya untuk menyembuhkan orang lain bahkan secara massal. Tetapi sayangnya efek penyembuhannya akan jauh lebih lemah ketika digunakan untuk penyembuhan massal. Contoh paling jelas adalah ketika Marco berhasil mencegah penyebaran virus ketika di Onigashima. Selain untuk penyembuhan, api biru milik Marco juga sangat kuat ketika digunakan sebagai pertahanan. Walaupun tidak punya sifat membakar, api biru milik Marco memiliki sifat unik yang mampu menahan serangan magma dari Akainu dan tembakan peluru cahaya dari Kizaru. Teknik ini bernama Fujiazami. Selain buah iblis yang cukup OP, Marco juga diketahui memiliki Bushoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki. Bushoshoku Haki ditunjukkan Marco ketika berhasil menyerang Kizaru, sedangkan Kenbunshoku Haki ditunjukkan ketika Marco bisa merasakan buah iblis Luffy yang mengalami awaken. Kita lanjut ke komandan divisi kedua, Portgas the Ace. Bahas masa lalu dan reputasinya sedikit. Sebelum join ke Whitebeard Pirates, Ace merupakan kapten bajak laut Spade. Pada saat itu, Ace berhasil mengalahkan salah satu Shichibukai yang kita belum tahu identitasnya. Setelah itu, Ace diminta bergabung menjadi Shichibukai oleh pemerintah dunia untuk menggantikan orang yang sudah dikalahkannya. Tetapi saat itu Ace menolak dan bikin bounty-nya naik drastis menjadi 100 juta. Setelah bergabung dengan Whitebeard Pirates, reputasi Ace jauh meningkat. Pada saat ditangkap, Ace dimasukkan ke Impel Down level 6 bersama dengan para penjahat paling berbahaya di dunia. Reputasinya secara keseluruhan membuat Ace memiliki bounty akhir sebesar 550 juta sebelum kematiannya. Bahkan Sengoku mengatakan bahwa alasan Ace harus dieksekusi karena Ace memiliki kemampuan dan nama besar yang memungkinkan dirinya untuk memimpin generasi bajak laut baru. Untuk kekuatannya sendiri, Ace bisa dibilang kombinasi antara bakat dan juga kerja kerasnya. Selain berlatih bersama Garp, Ace juga menghabiskan masa kecilnya dengan berlatih dengan melawan binatang liar. Hal ini yang bikin Ace memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat dan kemampuan fisiknya yang cukup kuat. Salah satu bukti yang cukup jelas adalah Ace mampu mengalahkan bajak laut Blue Jam dan Ace mampu menggendong Dadan ketika masih 10 tahun. Ketika sudah dewasa, Ace terlihat mampu bertarung 5 hari tanpa henti ketika menghadapi Jinbe. Hal itu menggambarkan bahwa stamina dan daya tahan tubuhnya sangat besar. Untuk buah iblisnya, Ace memakan Mera-Mera no Mi, buah iblis tipe Logia yang membuat Ace bisa menciptakan, mengendalikan, dan mengubah tubuhnya menjadi api. Secara attacking, Ace bisa menggunakan apinya menjadi serangan yang sangat bervariasi, dari mulai menembakkan peluru api, membuat gelombang api, bahkan bisa menciptakan bola api yang sangat besar seperti matahari. Diketahui kekuatan api milik Ace mampu menghancurkan seluruh kota, membuat dirinya dijuluki sebagai Fire Fist Ace atau Ace si tinju api. Secara defensif juga bisa dibilang cukup oke. Ace mampu menciptakan dinding api yang terlihat mampu menghentikan serangan Ace dari Aokiji. Untuk hakinya sendiri, Ace diketahui memiliki Houshoku, Bushoshoku, dan Kenbunshoku Haki. Houshoku Haki milik Ace pertama kali diperlihatkan ketika dia bisa membuat bajak laut Blue Jam pingsan. Untuk Bushoshoku Haki diceritakan pada One Piece novel A. Ace menggunakannya ketika melawan Drow yang merupakan Vice Admiral. Sayangnya hal tersebut tidak ditunjukkan di manga. Hal tersebut sama dengan Kenbunshoku Haki miliknya. Walaupun tidak pernah ditunjukkan di manga, diketahui melalui databook Ace memiliki Kenbunshoku Haki. Lanjut ke komandan divisi ketiga, Josu. Untuk kekuatan fisiknya, mungkin Josu merupakan orang terkuat di kru setelah Whitebeard. Kita bisa melihat kekuatan fisik Josu ketika dia berhasil melempar bongkahan es yang gede banget ke arah para raksasa. Bahkan kalau kalian perhatiin, bongkahan es yang diangkat Josu ini jauh lebih besar daripada kelompok raksasa angkatan laut. Selain kekuatan fisik, Josu juga terkenal sangat cepat walaupun badannya cukup besar. Pada saat masih kecil, Josu terlihat bisa menghindari semua pengejaran dan gak pernah tertangkap ketika dia mencuri untuk bertahan hidup. Nah, kekuatan dan kecepatan yang dimiliki Josu sangat cocok dengan buah iblis miliknya, Kira-Kira no Mi. Dengan buah iblis Paramecia ini, Josu bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi berlian yang merupakan material terkuat dan paling keras di dunia. Ketika
ketika berubah menjadi berlian, kekuatan serang dan daya tahan tubuh Josu menjadi jauh-jauh meningkat. Bahkan Mihawk yang merupakan pendekar pedang terkuat di dunia nggak mampu memotongnya. Nah, tapi sayangnya kekuatan buah iblis kira-kira Nomi memiliki kelemahan yang cukup unik. Ketika mengubah bagian tubuhnya menjadi berlian, Josu tidak akan bisa menggerakkannya karena sifat berlian yang sangat keras. Oleh sebab itu, Josu tidak pernah mengubah seluruh tubuhnya, terutama kaki, karena nantinya dia nggak akan bisa bergerak sama sekali. Salah satu teknik yang ditunjukkan oleh Josu adalah Brilliant Pang. Josu akan berlari dengan kecepatan tinggi dan menabrak musuhnya dalam mode berlian. Josu biasanya mengkombinasikan serangan ini dengan Bushoshoku Haki. Selain Bushoshoku Haki, menurut Fever Card, Josu juga memiliki Kenbunshoku Haki. Oke, lanjut ke Komandan Divisi 4. Touch. Sebagai pengingat, Touch merupakan orang yang dibunuh Blackbeard karena ingin mencuri buah Yami Yami Nomi yang didapatkan oleh Touch. Hal ini berhubungan dengan aturan yang ada di bajak laut Whitebeard. Orang yang menemukan buah iblis mendapatkan kebebasan untuk memakannya. Oleh sebab itu, Blackbeard memutuskan untuk membunuh Touch karena tahu Touch akan memakannya. Kekuatan Touch sendiri sayangnya belum banyak terlihat. Beberapa hal yang kita ketahui adalah Touch pernah mendapatkan pujian atas kekuatannya setelah bertarung melawan Rakun. Selain itu, Touch juga diketahui merupakan seorang koki di bajak laut Whitebeard. Touch memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan sehat untuk para kru, terutama Whitebeard yang sudah mulai tua dan sakit-sakitan. Bahkan saking pentingnya posisi Touch sebagai koki, setelah kematiannya, kesehatan Whitebeard jauh menurun karena tidak ada kru lain yang bisa memasak menggantikannya. Sebagai seorang koki, Touch juga diketahui bertarung menggunakan pisau dapur yang cukup besar. Kita lanjut ke Komandan Divisi 5 sekaligus pendekar pedang paling kuat di Whitebeard Pirates, Vista. Untuk kemampuan fisik dan pedangnya, Vista bisa dibilang jadi salah satu pendekar pedang terkuat karena Mihawk sendiri mengakui reputasinya. Dalam pertarungan melawan Mihawk, kita bisa melihat Vista mampu menangkis serangan Mihawk yang cukup kuat untuk memotong kapal perang. Vista diketahui menggunakan dua pedang dengan gagang berwarna ungu. Uniknya dalam anime, ketika Vista menyerang, kita bisa melihat ada kelopak bunga merah yang muncul seperti efek dari serangannya. Hal ini yang menyebabkan Vista mendapatkan julukan pedang bunga. Nah, sejauh ini kita belum tahu apakah efek bunga tersebut merupakan hasil dari kemampuan buah iblis atau bukan. Untuk hakinya sendiri, Vista diketahui memiliki Bushoshoku Haki yang ditunjukkan ketika dia melawan Akainu. Selain itu, Vista juga diketahui memiliki Kenbunshoku Haki menurut Fever Card. Lanjut ke Blamenko, Komandan Divisi 6. Blamenko memiliki kekuatan buah iblis Poke Nomi atau Pocket Fruit. Buah iblis paramecia ini bikin Blamenko punya kantong di tubuhnya yang berfungsi untuk menyimpan benda apapun, bahkan yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Simpelnya ini mirip banget kayak Doraemon. Sejauh ini kita baru melihat Blamenko mengeluarkan palu yang sangat besar dari kantongnya ketika di Marineford. Selain buah iblis, kalau kita perhatiin, fisik Blamenko juga bisa dibilang cukup kuat karena dia bisa mengangkat palu yang ukurannya jauh lebih besar daripada tubuhnya. Lanjut ke Komandan Divisi 7, Rakuyo. Dalam pertarungan, Rakuyo menggunakan senjata sebuah flail atau bola berduri yang memiliki wajah dan mulut. Rakuyo biasanya melemparkan bola berduri tersebut ke arah lawan. Serangannya bisa menyebabkan kerusakan akibat benturan dan juga gigitan. Nah, kalau kalian ingat, senjata Rakuyo ini mirip banget dengan senjata milik Spandam. Spandam memiliki Fangfrit yang memakan buah iblis Zouzonomi yang membuat pedangnya berubah menjadi gajah. Tapi sayangnya kita belum dapat konfirmasi apakah senjata Rakuyo memakan buah iblis atau tidak. Lanjut ke Komandan Divisi 8, Namur yang merupakan seorang fishman. Jujur, kekuatan Namur ini sama sekali belum terlihat dengan jelas. Satu-satunya hal yang kita ketahui adalah gigi Namur terlihat mampu menghancurkan kapak besi dari angkatan laut seperti Arlong. Selain itu, sebagai seorang fishman, seharusnya Namur memiliki kemampuan memanipulasi air dan fishman karate seperti Jinbei. Lanjut ke Komandan Divisi 9, Blenheim. Informasi soal kekuatan Blenheim ini bisa dibilang hampir nggak ada. Beberapa hal yang kita ketahui adalah Blenheim terlihat memiliki pedang yang cukup besar. Selain itu, untuk fisiknya kita bisa melihat Blenheim cukup kuat mengangkat Josu yang dalam kondisi es untuk menyelamatkannya. Lanjut ke Komandan Divisi ke-10, Curiel yang mukanya nggak tahu kenapa mirip Apo. Curiel sepertinya merupakan orang yang punya reputasi yang cukup bagus dan juga terkenal. Hal ini dikarenakan Gekko Moria mengenalinya ketika keduanya bertemu di Marineford.
Marineford. Untuk kemampuan bertarungnya, Curiel sepertinya merupakan seorang penembak jitu di Whitebeard Pirates. Dia terlihat cukup jago dalam menggunakan pistol, bahkan hingga menggunakan bazooka ketika melawan Moria. Akurasi skill menembak Curiel juga bisa dibilang cukup bagus, karena ketika menghadapi Moria, Curiel terlihat mampu menembak lalawar ciptaan Moria dengan 1 kali percobaan. Lanjut ke King Deo yang merupakan komandan divisi ke-11 dan Haruta yang merupakan komandan divisi 12. Gua coba gabungin di sini karena kemampuannya juga belum banyak diketahui. King Deo hanya terlihat memiliki refleks yang cukup bagus karena mampu menghindari meriam, sedangkan Haruta terlihat bertarung menggunakan pedang dan mampu memotong baja milik angkatan laut. Lanjut ke Atmos yang merupakan komandan divisi 13 dan Speed Jiru yang merupakan komandan divisi 14. Atmos terlihat menggunakan 2 pedang besar yang bisa menghancurkan beberapa rekan krunya sendiri ketika dikendalikan oleh Doflamingo. Sedangkan Speed Jiru sesuai namanya diketahui memiliki kecepatan yang luar biasa. Pada perang Marineford, Speed Jiru mampu menghindari serangan Kizaru yang memiliki kecepatan cahaya. Bahkan X-Drake pada saat disabodi sama sekali tidak sadar dan tidak bisa menghindari serangan Kizaru. Lanjut ke komandan divisi 15, Fossa. Dalam pertarungan, Fossa terlihat menggunakan pedang yang diselimuti oleh api. Sejauh ini kita belum dapat konfirmasi apakah ini kemampuan buah iblis atau bukan. Tetapi dalam anime, Fossa terlihat membakar pedangnya dengan cerutu. Jadi mungkin pedang milik Fossa dilapisi oleh cairan yang mudah terbakar seperti minyak. Terakhir ada Izu, komandan divisi 16. Bahas reputasinya sedikit, Izu diketahui memiliki bounty sebesar 510 juta. Jadi bisa dibilang cukup berbahaya. Tidak seperti warga Wano kebanyakan yang mahir menggunakan pedang, Izu lebih mahir menggunakan pistol dan menjadi seorang penembak jitu. Kemampuan menembaknya mampu mengalahkan salah satu agen CP0 pada saat pertempuran di Onigashima. Salah satu teknik yang cukup menarik dari Izu adalah Dangi Rigan. Dalam teknik ini, Izu akan menggunakan haki pada pelurunya. Oke, lanjut kita bahas nasib dari masing-masing anggota Whitebeard Pirates saat ini. Setelah perang Marineford yang menyebabkan Whitebeard dan Ace meninggal, sisa kru dari Whitebeard Pirates memutuskan untuk balas dendam dan bertarung dengan Blackbeard Pirates. Perang itu disebut Payback War. Dalam kepemimpinan Marco, Whitebeard Pirates kalah telak dalam perang tersebut. Hasilnya, sisa kru dari Whitebeard Pirates hilang jejak dan tidak diketahui keberadaannya, kecuali Marco yang menjadi dokter di Sphinx, tempat kelahiran Whitebeard, untuk melindungi pulau tersebut dan harta di dalamnya. Selain itu, ada Izu yang kita ketahui hadir di Onigashima untuk melawan Kaido dan meninggal di sana. Gimana? Kalian udah paham belum struktur, kekuatan, dan nasib dari Whitebeard Pirates? Coba komen ya kalau kalian masih ada pertanyaan. Jujur, jika dibanding dengan Blackbeard Pirates, Whitebeard Pirates terlihat jauh lebih lemah kalau dilihat dari kekuatan krunya. Kru Whitebeard Pirates banyak banget yang kelihatan kayak cuma NPC di One Piece. Nggak kayak Blackbeard Pirates yang semuanya punya kekuatan unik-unik dan peran lebih sentral. Oh iya, komen juga ya siapa kru Whitebeard Pirates favorit kalian. Oke, sekarang saatnya Q&A. Ada pertanyaan dari Mr. Kumala. Bang, apakah bagi kebal terhadap haki? Jawabannya enggak. Bagi cuma kebal terhadap serangan tajam seperti pedang, contohnya ketika diserang Mihawk. Bagi tetap bisa merasa sakit ketika diserang dengan serangan tumpul seperti pukulan. Jadi harusnya bagi nggak kebal terhadap haki. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.